Strategi apa yang harus kita mainkan untuk membendung itu semua? Begitu saya ajak dari sekarang. Yang pertama, tarik semua anak-anak orang Islam dari sekolah-sekolah Kristen. Setuju? Setuju. Yang kedua, stop pembangunan gereja-gereja liar di kampung-kampung, saudara. Tidak boleh ada pembangunan gereja liar tanpa izin. Kalau gereja yang ada izin resmi sudah lama dibangun, kita tidak ganggu. Karena kita umat Islam nggak diajarkan untuk mengganggu tempat ibadah orang lain, betul? Tapi kalau gereja liar di tengah perkampungan Muslim tanpa izin, tidak memenuhi syarat, rubuhkan. Rubuhkan. Berani tidak? Allahu Akbar. Dan yang berikutnya ingat, banyakin anak, banyakin anak. Takut-takut amat punya anak, setuju? Ustaz Sadullah berapa anaknya? Baru dua, mesti 20. Amin. 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 Kalau ladang sempit dapat 2, cari ladang lagi. Pokoknya yang penting umat Islam jangan mau ditakut-takuti kalau punya anak banyak jadi melarat. Betul? Betul? Nah, kira-kira bagian pertama jelas tidak? Jelas tidak? Siap kita lawan kelicikan mereka. Siap kita lawan kelicikan mereka. Allahu Akbar. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, Amerika Serikat dan sekutunya tahu betul kalau negara Republik Indonesia adalah negara kaum muslimin yang teritorialnya paling luas di dunia, saudara. Dari Sabang sampai Merauke kita punya 3 waktu. Ada wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. 3 waktu, saudara. 3 waktu. Kalau di Jakarta jam 7 pagi, itu yang namanya di Makassar sudah jam 8. Dan di Irian itu sudah jam 9. Satu negeri 3 waktu. Luar biasa negeri ini luasnya. Tidak ada di dunia satu pun negara Islam, bahkan negara bukan Islam, yang luasnya menandingi Indonesia, saudara. Masya Allah. Dulu yang menandingi kita Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah bubar jadi negara-negara kecil. Tapi sekarang Indonesia ini negara kaum muslimin yang wilayahnya paling luas di dunia, sehingga Indonesia menjadi sangat potensial untuk bisa menjadi pusat pergerakan Islam internasional, saudara. Karena itu negara barat tidak ridho, tidak suka Indonesia luas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat, saudara. Yang mereka lakukan adalah menghasut rakyat Indonesia di berbagai tempat agar mereka berontak. Mereka lakukan gerakan separatis agar mereka memerdekakan diri dari Indonesia. Makanya lihat gerakan RMS yang ada di Ambon sana, saudara. Sengaja mereka provokasi. Kau berontak, bikin tidak aman, kibarkan bendera, kau harus merdeka, jangan ikut Indonesia. Begitu juga Irian, gerakan Papua Merdeka, saudara. Mereka berikan senjata, mereka berikan modal, habis-habisan berontak. Yang penting merdeka dari Indonesia. Bahkan maaf, sampai Aceh pun tidak luput, saudara. Walaupun GAM Muslim sengaja diadu antara GAM dengan TNI, saudara. GAM Muslim, TNI yang dikirim juga Muslim, mereka diadu agar mereka saling culik, saling tembak, saling bunuh. Karena Amerika Serikat punya kepentingan, saudara. Kalau Aceh merdeka, Maluku merdeka, Irian merdeka, bagian-bagian lain merdeka, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan porak-poranda, akan menjadi negara-negara kecil yang lemah, yang bisa dikendalikan oleh orang-orang kafir. Hati-hati, saudara. Makanya Anda jangan kaget. Siapapun di Indonesia yang ingin berontak, mau merdeka, didukung, saudara.
diberikan senjatanya, diberikan modalnya, didukung. Yang penting Indonesia pecah. Mereka sudah berhasil melepaskan Timur Timur dari pangkuan Republik. Dan saat ini mereka incar Irian, mereka incar Maluku, mereka incar Aceh, mereka incar Riau, Minahasa, Manado, semuanya. Maka itu saya ingatkan umat Islam, jangan terpancing. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Republik ini. Karena selama Indonesia bersatu tidak pecah, kita menjadi negara paling luas di dunia. Kita punya potensi dan kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Barat. Tapi kalau kita sudah pecah, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, dan kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, mau diinjak-injak sama orang kafir tidak? Mau negara Indonesia ini pecah tidak? Maka itu merupakan kewajiban kita, saudara. Tidak boleh kita biarkan Republik ini terpecah belah. Tidak boleh kita biarkan Republik ini cerai-berai. Tidak. Begitu kita cerai-berai, begitu kita pecah belah, kita hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kita akan lebih dipermainkan oleh mereka. Kita akan diadu sesama kita. Masya Allah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Semenjak dulu Amerika sudah lihat di Indonesia ini ada dua hijau yang kuat. Ada dua hijau yang kuat. Hijau yang pertama adalah hijau Islam. Hijau yang kedua adalah hijau tentara, saudara. Karena itu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dua hijau ini. Maaf, tentara sudah dihancurkan, saudara. Tentara sekarang ini kayak macan ompong. Tentara sudah dihancurkan, dihujat di mana-mana, dirusak, diberi, disikat. Dan Anda biar tahu, saudara, sengaja tentara kita diembargo. Tidak boleh beli senjata, tidak boleh beli amunisi, tidak boleh beli peralatan perang. Ya, tentara kita mau dikebiri habis-habisan, saudara. Hati-hati Pak, Bu ya. Kalau tentara Republik Indonesia sudah lumpuh, setiap saat mereka bisa serbu negeri kita kapan saja untuk mereka kotak-kotak ini negeri, saudara. Sengaja kita diadu domba. TNI kita diobok-obok, diacak-acak, dihancurkan. Memang TNI kita di masa lalu punya banyak dosa, saudara, punya banyak kesalahan. Tapi jangan sampai kita lupa diri. Kalau negeri ini tanpa tentara yang kuat, siapa yang mau jaga negeri ini? Siapa yang mau melakukan pertahanan di perbatasan? Siapa yang mau menggunakan senjatanya untuk mengusir tentara-tentara asing yang mau masuk ke negeri kita? Dihancurkan tentara kita. Tolong dicatat, tentara kita saat ini sudah hancur, saudara. Dan tentara sekarang mau bangkit lagi nggak gampang, saudara, butuh waktu. Dan tinggal satu hijau lagi yang belum hancur, saudara, yaitu hijau Islam. Yang dimaksud hijau Islam di sini adalah ulama dengan umat. Di mana-mana ulama saat ini, alhamdulillah, mereka masih memimpin umat, mereka masih bisa menggerakkan umat. Tapi ingat, ulama pun mereka ingkar, saudara. Mereka bisa bunuh setiap saat, mereka bisa fitnah, mereka bisa tuduh dengan berbagai macam tuduhan, mereka bisa penjara, mereka bisa lakukan apa saja untuk menghancurkan kekuatan hijau yang kedua. Maka itu saya tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini, licik tidak mereka? Licik tidak mereka? Maka itu saya tanya semua, tanpa para habaib yang berjuang, apa pemerintah pikir dia bisa pertahankan negeri ini? Tentara kita tidak akan bisa mempertahankan Republik ini kalau umat Islam dan ulamanya tidak turun untuk ikut bertahan dan berjuang. Betul? Tolong dicatat, saudara. Itu peristiwa perang di Ambon, di Maluku. Tentara nggak bisa apa-apa, saudara. Polisi nggak bisa apa-apa. Mujahidin yang turun, laskar-laskar Islam yang turun, habaib yang turun, kiai yang turun, ustadz yang turun, umat Islam yang turun ke sana. Kita yang rame-rame perangi RMS, kita kejar mereka, kita tembak mereka, kita perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kita. Tentara polisi mabur. Di Pasuruan aja pada bisa megang kumis, saudara.
Di Ambon mabur. Loh, kenapa polisi dan tentara bisa mabur? Orang juga pecah kok. Polisi yang muslim dengan polisi yang Kristen saling tembak. Tentara yang muslim dan tentara Kristen saling tembak. Mereka sendiri kacau kok. Makanya saya ingatkan kepada pemerintah, jangan menuduh ulama sembarangan. Tanpa kehadiran mujahidin, tanpa kehadiran para laskar Islam di Ambon kemarin, dengan izin Allah, mungkin Maluku sudah lepas dari republik, saudara. RMS punya senjata lengkap, mereka punya senjata otomatis, tapi berhadapan dengan laskar-laskar Islam mereka tidak mampu. Mereka bantai pertama saudara kita, banyak kaum muslimin yang mati. 1 tahun kita digempur habis-habisan. Tapi begitu mujahidin turun, laskar turun, ulama turun, umat Islam turun, mereka porak-poranda. Masya Allah. Jadi pemerintah mestinya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada umat Islam. Kalau umat Islam nggak berjuang di Ambon, udah lepas dari kemarin, saudara. Biar anda tahu. Nah, karena itu sekarang saya tanya semua, mau Indonesia pecah tidak? Siap bela kita punya negeri? Siap jaga persatuan kita punya negeri? Betul. Allahu Akbar. Maka itu upaya dari manapun yang ingin mecah belah kita harus kita tolak. Nggak boleh kita pecah belah, nggak boleh kita saling gontok-gontokan. Masya Allah. Ingat, tanpa persatuan kita nggak bakal bisa mempertahankan republik ini, saudara. Kira-kira bagian yang kedua ini jelas tidak? Jadi saya ulangi secara singkat, bagian kedua, kita punya potensi negara kaum muslimin yang teritorial wilayahnya terluas di dunia. Amerika tidak suka, dia mau hancurkan ini. Bagaimana caranya? Dukung orang Indonesia yang mau berontak. Kalau perlu yang nggak mau berontak dibakar supaya mereka berontak, saudara. Nah, karena itu kita boleh protes pemerintah, kita boleh kritik pemerintah, tapi jangan kita lakukan pemberontakan, saudara. Karena begitu pemberontakan kita lakukan, itu yang mereka tunggu, saudara. Itu yang mereka inginkan. Dia mau hancurkan kita. Memang itu kepada tentara kita minta supaya mereka memperbaiki citra, bangkit kembali, jaga republik ini. Jangan diulangi dosa masa lalu. Betul. Kepada kepolisian juga begitu. Jangan mentang-mentang tentaranya udah mulai lumpuh, polisi kayak koboi. Ini dia nih, main tangkep sono, tangkep sini, larang sono, larang sini, koboi loh. Betul. Polisi juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Insya kita masuk yang ketiga. Tadi saya katakan kita hanya sampai yang ketiga. Yang ketiga, saudara, tidak ada yang pungkiri negara Republik Indonesia dari segi kekayaan alamnya, hasil buminya, kekayaan hutannya luar biasa, melimpah, saudara. Kaya betul ini negeri, saudara. Bahkan pernah dikalkulasi, kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik, jangankan penduduk 200 juta, penduduk 1 miliar sekalipun, kita tidak akan miskin. Indonesia kaya. Dan tolong dicatat, apa yang kita nggak punya? Emas, bauksit, nikel, baja, uranium, batu bara, semua kita punya, saudara. Sampai uranium itu bahan baku untuk membuat tenaga nuklir, saudara. Indonesia penuh, tinggal kita olah, kita bisa punya nuklir, saudara. Amerika tahu kita kaya, saudara. Karena itu Amerika tidak izinkan Indonesia mengelola kekayaannya. Kita ditekan supaya kita tetap miskin, supaya kita tetap melarat, supaya kita tetap menderita, supaya kita tidak bisa mengelola kekayaan kita. Dimiskinkan. Masya Allah. Makanya Anda bisa lihat dari Sabang sampai Merauke, perusahaan-perusahaan minyak terbesar yang ada rata-rata milik Amerika dan sekutunya, saudara. Mobil Oil, Exxon Mobil, Caltech, coba kita lihat di mana-mana
perusahaan-perusahaan Amerika yang raksasa besar, mereka yang buka kilang minyak, disedot minyak kita, dan pembagiannya tidak adil. Kita cuma dikasih ampas, kita dibikin miskin. Makanya dari dulu Pak, dari beberapa tahun yang lalu Front Pembela Islam sudah menyerukan usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Amerika. Apa kita pikir Amerika akan membuat kita maju? Tidak. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Amerika tidak akan pernah mau kita jaya. Tidak. Insya Allah. Jadi biar Anda tahu, kekayaan ini kita dikebiri habis-habisan. Minyak kita disedot habis-habisan, saudara. Belum emasnya dan kekayaan laut serta hutannya. Padahal kalau dikelola dengan baik, Indonesia jangankan 200 juta, 1 miliar penduduknya tidak miskin, saudara. Ini negeri kaya, kaya. Tapi kita sengaja dimiskinkan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita mesti tolak kehadiran Amerika di sini. Tidak ada solusi lain, saudara. Nggak bisa kita selamatkan kekayaan alam kita kecuali musuh-musuh yang mengeruk kekayaan kita, yang menyedot minyak kita, usir dari republik ini. Kita bisa mandiri untuk bangun negeri kita sendiri. Betul? Insya Allah, saudara. Jangan bergantung kepada Amerika. Bukan kita yang butuh mereka, mereka yang butuh kita. Mereka keruk kekayaan kita. Biadab. Jadi di sini kita tidak ada jalan lain kecuali terus dorong pemerintah, usir mereka dari republik ini, saudara. Ambil alih itu perusahaan semua, gunakan pengelolaannya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Insya Allah. Kira-kira jelas? Sekarang yang keempat. Ini yang keempat yang gak kalah pentingnya, saudara. Subhanallah, tabarakallah. Jeleknya Indonesia. Ternyata Indonesia saat ini boleh dikatakan negara kaum muslimin yang dakwahnya paling bebas di dunia, saudara. Kita mau bikin tablik akbar kapan saja, kita mau bikin maulid di mana saja, kita mau bikin pengajian suka hati kita, mau di masjid, di musola, di jalanan, di pasar, di terminal, di stasiun, di mana saja. Kalau perlu jalan raya bisa kita tutup untuk tablik akbar. Betul? Itu Indonesia, saudara. Tapi kalau Anda berangkat ke negeri Islam lainnya, jangankan negara Arab, ke Malaysia, negara tetangga, Anda nggak bisa menggelar tablik sembarangan seperti di Indonesia, saudara. Di Malaysia ceramah mesti pakai surat izin mubalik. Biar Anda tahu, nggak gampang, saudara. Malaysia negara jiran. Apalagi di Saudi, bikin maulid ditangkap. Ya kenyataan kok. Coba lihat, bikin maulid dimusuhin, ditangkap. Orang bikin maulid sampai kayak penjahat. Coba lihat, Anda nggak dapat sebebas Indonesia, saudara. Ini kelebihan Indonesia. Jadi walaupun ada upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mengebiri dakwah, untuk mengecilkan dakwah, untuk melarang-larang dakwah, tapi tetap sampai detik ini umat Islam masih bisa dengan bebas untuk mengadakan dakwah di mana-mana. Betul? Betul. Kebebasan ini bukan karena pemberian pemerintah, tidak. Tapi kebebasan ini adalah pemberian Allah, di mana karena umat Islam yang memperjuangkannya sejak dulu sampai sekarang. Karena mereka tidak mau didikte oleh pemerintah dalam soal dakwah tabligh. Tetap dari dulu, bahkan di zaman Orde Baru sekalipun yang kiai ulama ditangkapi, tetap dakwah semarak di mana-mana. Betul? Betul. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini kelebihan Indonesia, saudara. Tapi jangan lupa, kelemahannya juga ada sisi negatifnya. Saking bebasnya, aliran sesat merajalela.
Nah, ini negatifnya nih. Saking bebasnya saudara, ada grup band dewa yang nginjek-nginjek nama Allah, saking bebasnya tuh. Ada Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, saking bebasnya saudara. Ada di Luwuk Sulawesi Tengah seseorang bapak namanya Tateng, ngaku nabi, dipanggil Nabi Tateng. Saya baru dengar ada Nabi Tateng. Besok ada Nabi Udin, Nabi Entong. Masya Allah, saking bebasnya saudara. Di Probolinggo ada aliran nggak bener lagi, betul? Betul. Saking bebasnya, sampai Inul goyang ngebor tiap malam. Kayaknya orang Pasuruan nih, betul. Saking Inul goyang ngebor tiap hari, dibelain lagi sama Gus Dur, betul. Betul. Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul tuh. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band dewa, yang belain Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, siapa? Dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saking bebasnya saudara. Masya Allah. Saudara, saya potong sedikit. Tadi udah dijelasin nama Ustadz. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis sahih, dalam satu riwayat disebutkan, tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau punya cincin dicopot dulu saudara. Cincin Nabi dicopot, ditaruh di luar, baru Nabi masuk kamar mandi saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba dia. Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Ini buktinya, buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah, kau sudah terlanjur injak-injak 1 jam lebih di TV langsung. Kita punya rekamannya. Nah, sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau khilaf, itu yang pertama, insya Allah umat akan memaafkan, betul. Nah, yang kedua, kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu, betul. Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu, tobat, minta ampun kepada Allah. Bukan dia tobat, ngelapor ke Gus Dur. Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Mestinya kan yang nanya Kiai Sadullah, betul? Pak Kiai ditanya ya tahu. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf.
andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok, dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Oke, minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Betul? Bukan lu aja yang bisa ngomong, gue juga bisa ngomong seenaknya pakai ngaku. Umat saya di belakang jutaan, nah muktamar NU kemarin gak ada yang pilih lu. Saya tanya, kemarin kepilih dia? Kepilih tidak? NU udah ninggal. Pakai belagu, pakai mengebelain, Saudara, maaf, kemarin waktu dia belain Inul, saya lihat udah mengkelap, tapi nggak bisa ngomong apa-apa ya, lagi di penjara. Kita di penjara lihat TV, Inul dibelain Gus Dur, ya Allah. Nah sekarang Gus Dur mau ngebelain, gue nggak di penjara, gue di luar. Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemungkaran, demi Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir sini, nama Allah diinjak-injak boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi kalau grup band Dewa nginjak-injak dosa tidak? Salah tidak? Tuntut jangan, tuntut jangan, tuntut jangan. Taib, andai kata grup band Dewa dibelain sama Gus Dur, lawan terus jangan, lawan terus jangan. Ya, bukan lu aja yang maju tak gentar, gua maju tak gemetar. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas tidak? Nah, akhirnya Dewa begitu lihat 1000 Gus Dur mau dilawan, jadi Dewa mabok dia. Begitu jadi Dewa mabok, celeng, dia minta bantuan Profesor Dr. Quraisy. Dia minta bantuan, saudara. Saya diserbu sama wartawan, Habib, apa masih mau nuntut ini? Saya bilang, kenapa? Sekarang grup band Dewa udah dibela, bela Gus Dur, Profesor Doktor, MUI. Apa Habib masih mau lawan? Profesor ini, Beb, profesor. Ya artinya kan cuman dia nggak ngomong, Habib kan bukan profesor. Cuman dia nggak ngomong begitu. Apa Habib mau lawan? Profesor nih, Beb, profesor. Yang ngebelain nggak tanggung-tanggung, Profesor Dr. Quraisy, Profesor Din Samsudin, Sekretaris Umum MUI. Saya bilang, saya jawab, Mas, begini Mas ya, kita kalau sakit gigi datang ke dokter gigi, walaupun dokter giginya bukan profesor. Betul? Jangan ente sakit gigi datang ke dokter kandungan, walaupun tuh dokter kandungan profesor. Ente sakit gigi datang ke profesor kandungan, dibikin beranak ente. Betul? Betul?
Jadi orang kalau sakit gigi cukup ke dokter gigi. Jadi kalau mas mau tahu itu kaligrafi tulisan Allah atau bukan, jangan tinggi-tinggi nanya profesor ketinggian. Jangan tanya santri yang belajar hot, tanya santri yang belajar kaligrafi. Walaupun bukan profesor, dia tahu kalau itu tulisan Allah. Untuk mengetahui tulisan itu Allah atau bukan, jadi profesor dulu ketinggian. Nggak perlu jadi profesor, sudah lihat sepintas kita tahu kalau itu tulisan Allah. Betul. Jadi grup band Dewa pikir nih dengan dia diaretin profesor, dipikir kita mundur. Udah gitu profesornya Habib juga lagi. Jadi dia mau adu, saudara. Habib mau diadu, ustadz sama ustadz mau diadu. Dipikir kita bakal mundur kali. Udah gitu mentang-mentang dibela sama MUI, pakai ngancam di TV. Kami akan tuntut balik Mas Rizik. Dia pikir kita takut kali dituntut balik. Nah, kita diperiksa polisi berkali-kali, masuk penjara udah 2 kali. Mau diancam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kita lawan terus. Singkat cerita, akhirnya grup band Dewa mabok celeng-celeng dia. Nah, begitu udah mabok celeng, MUI dia minta perlindungan, kita lawan. Kok profesor kita lawan, kok Gus Dur kita lawan. Ujung-ujungnya belakangan dia minta maaf. Dia minta maaf, dia tarik itu logo dan dia tarik dari peredaran. Alhamdulillah. Cuman yang kesiannya apa? Yang kesiannya Gus Dur yang udah capek-capek ngebelain. Nah, udah capek-capek ngebelain, yang dibelain ngaku salah. Rasain. Sampai suruh lu belain artis. Betul? Betul. Akhirnya Gus Durnya puyeng, profesornya puyeng, MUI-nya puyeng, gile dia minta maaf. Nah, biar dia rasa itu namanya teguran dari Allah. Taib, semua saya tanya sekali lagi di sini, tulisan Allah boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Haram tidak? Haram tidak? Jadi kalau diinjak tulisan Allah kita marah tidak? Yang injak tuntut jangan. Kalau yang injak dibelain Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1000 Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1 juta Gus Dur lawan jangan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah. Jadi saya ingatkan saudara, kita nggak boleh mundur di dalam membela Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa semua ini terjadi? Saking bebasnya. Ini dia nih. Nah, baik, kita lanjutkan yang ketiga ini. Amerika lihat, Indonesia dakwahnya bebas. Ini bagi Amerika Serikat dan sekutunya berbahaya. Kalau dakwah bebas, maka akan tumbuh pemuda-pemuda militan, pemuda-pemuda yang siap mati buat Allah. Ini yang membuat Amerika ketakutan, saudara. Kalau Indonesia dibiarkan dakwahnya bebas, 200 juta umat Islam di masa yang akan datang militan, siap berkorban, berani. Itu bagi Amerika Serikat adalah ancaman besar, saudara. Maka itu mereka harus manfaatkan kebebasan itu untuk menghancurkan dakwah. Dakwah kita bebas, dakwah kita semarak. Mereka cari cara bagaimana dakwahnya dihancurkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ajak saudara-saudara untuk melihat sejarah. Dulu di atas muka bumi ada 3 kekaisaran yang begitu tegar gagah di atas muka bumi, takut negeri-negeri lain untuk menyentuhnya, ya ikhwan. Yang pertama adalah kekaisaran Romawi yang ada di Eropa. Yang kedua adalah kekaisaran Persia yang ada di Asia Barat, ya ikhwan. Dan yang ketiga adalah kekaisaran Cina
yang ada di Asia sebelah timur, saudara. Nah, kekaisaran Persia dengan izin Allah tumbang di bawah telapak kaki Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kekaisaran Romawi pecah terkotak-kotak yang sekarang menjadi negara-negara barat, saudara. Kekaisaran Cina saat itu masih tegak berdiri. Tidak ada satu negeri pun yang berani menyerang mereka. Tiba-tiba negara-negara barat mereka bersekongkol. Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis. Bagaimana caranya menumbangkan kekaisaran Cina? Kekaisaran Cina kuat, tentaranya banyak, pandai bela diri, luar biasa. Pengobatannya, akar-akarannya penunjang daripada kesehatan mereka, keberaniannya, kemampuan tempur di gurun pasir, di laut, kuat. Negara barat nggak berani menyerang Cina, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buka hubungan dagang dengan Cina. Mereka dagang dengan Cina. Begitu mereka dagang dengan Cina, mereka masuk ke Cina, mereka pelajari apa yang ada di dalam negeri Cina. Akhirnya mereka dapat cara, mereka masukkan secara besar-besaran ke daratan Cina apa yang disebut candu, saudara. Candu yang bikin orang mabok, kalau kayak kita zaman sekarang ini narkoba, narkotik, dimasukkan oleh mereka, dijual murah, bahkan untuk rakyat kita kadang-kadang diberikan gratis, apalagi untuk tentara, saudara. Tentara Cina diberikan, diundang, dibuat pesta candu. Candu itu daya rangsangnya cepat. Sekali orang isap ingin 2 kali, 2 kali diusap dia akan kecanduan, saudara. Cepat betul daya rangsangnya. Akhirnya jenderal-jenderal Cina, prajurit-prajurit Cina diajak bercandu ria, bahkan dijanjikan keuntungan besar untuk jadi agen-agen candu untuk diberikan kepada rakyat banyak, saudara. Bertahun-tahun mereka diracuni dengan candu. Begitu sudah keracunan candu, tahu apa yang terjadi? Tentara Cina kalau sudah nagih candu, gemeter badannya, lemes dengkulnya, megang senjata nggak kuat, saudara. Jangankan perang, angkat senjata tidak mampu. Dia harus kena candu dulu, hisap candu dulu, baru tenaganya pulih lagi, saudara. Begitu mereka sudah keracunan candu, candu di stop oleh Inggris dan Prancis, saudara. Tentara kewalahan, kalang kabut, mereka ketagihan, datang saatnya mereka kayak orang gila, nggak bisa perang, candu ditiadakan. Begitu kondisi sudah seperti itu, tentara Inggris dan Prancis masuk ke Cina. Hanya beberapa hari Cina direbut, kaisarnya ditawan, saudara. Masya Allah, ini yang disebut perang candu. Saya tanya, licik tidak? Licik tidak? Hati-hati hadirin. Saat ini Amerika Serikat dan sekutu memainkan strategi yang sama. Dulu Inggris memasukkan candu, dirusak dulu moral tentara dan rakyat, baru mereka rebut. Saat ini mereka masukkan ke Indonesia bukan candu saja, VCD porno, obat-obatan terlarang, ecstasy, drug, narkoba, narkotik, heroin, opium, macam-macam mereka masukkan ke negeri kita. Dia rusak kita punya negeri. Masya Allah, hati-hati saudara. Dulu Inggris menjadikan candu sebagai senjata perang. Sekarang Amerika Serikat menjadikan segala bentuk kemaksiatan di Indonesia sebagai senjata perang. Mereka menghancurkan moral bangsa kita. Makanya Anda bisa lihat bagaimana VCD porno dijual di pasar-pasar, sekeping bisa 2.000 rupiah. Dia jual murah. Kenapa dijual murah? Supaya orang miskin bisa beli. Masya Allah, dan mereka berhasil, saudara. Di mana-mana anak kecil, orang dewasa nonton VCD porno,
Usai nonton VCD porno, coba kita lihat bapak perkosa anak kandungnya, paman perkosa keponakannya, kakek perkosa cucunya, kakak perkosa adiknya. Biadab. Bahkan ada seorang pemuda setelah menonton VCD porno, dia perkosa ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, mereka berhasil, saudara. Mereka tembak kita dengan nuklir maksiat. Mereka hantam kita dengan rudal-rudal kemunkaran. Mereka kirim VCD porno, dikonsumsi oleh masyarakat kita, ditonton, dinikmati. Mereka rusak, tatanan moral kita hancur, saudara. Dan terbukti sekarang ini umat Islam di mana-mana hancur lebur. Mereka punya akhlak dan moral, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan salah paham, Pak. Kalau laskar FPI di mana-mana, kalau mereka lagi razia hantam gudang VCD porno, saat mereka pegang kepingan VCD porno, yang mereka lihat ini bukan VCD porno, tapi ini adalah senjata perang yang digunakan oleh musuh untuk menghancurkan kita. Makanya hancurkan, bakar. Kita bicara perang, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Kita bicara perang. Mereka tembak kita dengan VCD porno, dengan narkoba, dengan minuman keras. Maka itu laskar kita kalau lihat itu semua, ini senjata kafir, ini senjata musuh, ini amunisi negara-negara barat untuk menghancurkan akhlak kita. Perang harus dijawab dengan perang. Makanya saudara, makanya jangan kaget, makanya jangan kaget kalau laskar kami lihat ada tempat maksiat macam itu, mereka hancurkan, mereka bakar, saudara. Ini perang, ini bukan kemunkaran biasa, ini bukan kemunkaran perorangan. Kalau kemunkaran pribadi, perorangan, cukup kita nasihati saudara kita, saudara. Tapi ini kemunkaran tersistem, terkoordinasi dengan demikian rapi, dijadikan senjata perang. Belajar dari perang Kandu di Cina. Insya Allah, hati-hati, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, mau dihancurkan moral kita? Mau dihancurkan akhlak kita? Jadi kalau Amerika sudah menghantam kita dengan rudal-rudal maksiat, mereka perangi kita, siap jawab dengan perang juga. Siap perang lawan maksiat, siap perang lawan kemunkaran. Hancurkan tempat maksiat di mana saja berada. Itu posko mereka, itu markas musuh yang mereka menghancurkan tatanan kehidupan umat Islam di Indonesia. Insya Allah, nggak sampai di situ, saudara. Mereka lihat bahwa dakwah di Indonesia bebas, banyak kiai-kiai yang cerdas, didengar suaranya oleh umat. Mereka bikin strategi lain, saudara. Tahu strategi apa yang mereka ambil? Kali ini bukan maksiat. Mereka datang ke pondok-pondok pesantren NU dan Muhammadiyah. Kenapa NU dan Muhammadiyah? Karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas besar Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk apa mereka datang? Duta besar Amerika Serikat, duta besar Inggris datang ke pondok-pondok pesantren NU dan pondok-pondok pesantren Muhammadiyah serta yang lainnya. Mereka cari mana santri-santri yang cerdas. Kalau mereka dapat santri yang cerdas, pintar, mereka kasih beasiswa untuk belajar Islam di Amerika, saudara. Mereka biayai untuk mengambil sarjana keislaman di Amerika atau di Inggris, saudara. Dan ini sudah berjalan sejak 20 tahun yang lalu. Begitu sampai di sana mereka didik, mereka kasih tempat, mereka kasih rumah, mereka kasih makanan, mereka kasih beasiswa, dididik. Mereka belajar tafsir kepada profesor Yahudi, mereka belajar hadis kepada profesor Nasrani. Jadi mereka belajar Islam dari tangan orang-orang kafir. Begitu mereka pulang ke Indonesia, mereka ikut berdakwah
dengan misi yang berbeda dengan misi para kiai, saudara. Otaknya sudah dirusak. Karena itu jangan kaget, muncullah JIL, Jaringan Islam Liberal. Kalau saya lebih suka menyebutnya jaringan iblis laknatullah. Lo Anda lihat JIL yang ada di dalam JIL saat ini, pemuda-pemuda NU yang diambil dari pondok-pondok pesantren, yang otaknya diracuni sama barat. Masya Allah, Anda pikir Ulil Absar Abdallah itu siapa? Menantu kiai, orang NU tulen. Tapi apa dia bilang dalam berbagai tulisannya, saudara? Dia katakan semua agama benar, Buddha, Hindu, Kristen, semua pasti masuk surga. Dan buku yang terakhir dari kelompok dia, saudara, yaitu buku dengan judul Lubang Hitam Agama, baru terbit bulan ini. Apa dibilang di sana? Bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah bil makna. Enggak mungkin diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab, karena Allah bukan orang Arab. Jadi Allah turunkan dengan makna. Manusia yang bernama Muhammad yang merubahnya, yang menulisnya dengan bahasa Arab. Kemudian disempurnakan oleh Utsman dengan logat Quraisy hanya untuk kepentingan politik kaum Quraisy. Jadi dia bilang Al-Quran itu hasil kerjasama Nabi dan para sahabat yang membuat untuk mendapat pengikut. Masya Allah, mereka nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka bilang, mereka katakan, saudara, umat Islam tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar, tapi umat Islam juga harus mengakui agama lain juga benar. Saya tanya, ini omongan-omongan semacam ini kafir tidak? Murtad tidak? Murtad. Tapi siapa yang bela mereka saat ini? Lagi-lagi Gus Dur. Coba lihat. Saya punya bukunya, ada di mobil, saudara. Buku Lubang Hitam Agama. Di cover belakang Gus Dur yang kasih sambutan, saudara. Coba kita lihat. Jadi negara barat nggak diam sampai di situ, saudara. Diracuni otak kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran pluralisme, liberalisme yang semuanya untuk merusak akidah. Dan mereka berhasil. Mereka biayai JIL, jaringan iblis laknatullah tadi, itu dibiayai oleh Asia Foundation. Asia Foundation satu lembaga keuangan yang didukung oleh Bank Dunia. Coba kita lihat, didukung 1,4 miliar untuk operasional 1 tahun, saudara. Belum operasional bulanan, dibiayai, rusak akidah umat. Nah, maka itu, kalau kita sudah tahu begitu, itulah strategi mereka, saudara. Mereka tahu di Indonesia dakwah bebas. Kalau dakwah bebas, nanti umat Islam kesadaran beragamanya tinggi. Sebelum itu terjadi, bebaskan juga maksiatnya, hancurkan dulu marah mereka, dan sebarkan ajaran-ajaran sesat di Indonesia. Bahkan ajarkan doktor-doktor, profesor-profesor yang sekuler, yang anti syariat Islam, yang dididik oleh barat, dukung biar mereka bicara sebebas-bebasnya. Makanya Anda lihat mereka tiap hari tampil di TV. Tapi kiai-kiai yang istiqomah mana diberi waktu untuk tampil, saudara, untuk menanggapi pendapat mereka? Tidak ada. Nah, maka itu kita mesti punya solusi. Kalau kita sudah tahu itu strategi mereka, maka solusi yang pertama, satu, stop jangan maksiat, saudara. Mulai dari diri kita. Maaf, kalau Anda beli VCD porno atau Anda beli narkoba, berarti Anda sudah ikut nyumbang persenjataan musuh untuk menghancurkan umat Islam Indonesia. Allah, hati-hati. Mulai dari diri sendiri, stop maksiat. Yang kedua,
kita mulai dari lingkungan kita. Di mana kita dapatkan peralatan maksiat yang jadi senjata perang musuh? Apakah minuman keras? Apakah VCD porno? Apakah narkoba dan lain sebagainya? Musnahkan. Jadi kalau Anda lihat ada sarang judi, itu posko Amerika, saudara. Kalau Anda lihat ada sarang pelacuran, itu posko Amerika, saudara. Kalau Anda lihat ada bandar togel, itu agen Amerika, saudara. Mereka gunakan tangan-tangan orang Islam untuk mereka jadikan sebagai ujung tombak mereka dalam meledakkan senjata yang mereka kirim ke Republik ini. Tinggal tunggu saatnya. Begitu moral kita sudah rusak, saya yakin mereka akan ambil alih ini negeri, saudara. Pergi seperti kina ditumbangkan. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, mau moral kita dirusak tidak? Mau dihancurkan dengan maksiat tidak? Mau negeri kita dikuasai kafir tidak? Betul. Kalau tidak mau, bangkit, stop semua maksiat dan musnahkan segala bentuk peralatan maksiat. Tutup semua tempat maksiat yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi janganlah 4 potensi yang dimiliki Indonesia yang sedang digerogoti oleh Barat, dan saya sudah sampaikan bagaimana solusinya. Sebetulnya masih banyak lagi. Nah, apa yang saya ceramah barusan ini saya tuangkan di dalam buku yang saya karang dengan judul Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada bab pembukaan. Jadi waktu saya di penjara 7 bulan kemarin, selama 7 bulan dengan izin Allah saya berhasil menulis sebuah kitab dengan judul Amar Ma'ruf Nahi Munkar setebal 700 halaman. Di muqaddimah kitab tersebut saya tulis apa yang barusan saya ceramah, saudara, lengkap dengan data-datanya. Itu bab pembukaan. Saya hanya ingin memberitahu kenapa kami berjuang macam ini selama ini, karena yang kami lihat adalah perang. Kami bukan melihat semata-mata maksiat. Oh, itu VCD porno maksiat. Bukan semata-mata maksiat, saudara, tapi lebih dari sekedar maksiat. Ini menjadi senjata musuh untuk menghancurkan kita. Saya mau tanya kepada saudara semua, kalau musuh sudah memerangi kita, menghantam kita, menghancurkan kita, kira-kira kita diam atau kita lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Jadi jangan kaget kalau kami bersikap keras dalam urusan ini, saudara. Nah, setelah panjang lebar saya jelaskan tadi, bagi mereka yang ingin menambah lagi persoalan bagaimana strategi orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam menghancurkan kita, bisa miliki buku tersebut, baca sendiri buku tersebut. Buku tersebut saya tuliskan berbagai macam dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Aqwalus Salaf tentang urgensi dan importansi daripada Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beserta pentingnya kita untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kitab tersebut kita ceritakan juga bagaimana suka duka perjuangan Front Pembela Islam selama 6 tahun. Siapa saja Habib dan Kiai di Front Pembela Islam yang selama 6 tahun ini diculik, dianiaya, diserbu rumahnya, dijarah, dibakar, ditembak, dipenjara, dibunuh, semua kita ceritakan dalam kitab tersebut, saudara. Kapan kejadiannya, di mana, siapa namanya, dan apa sebabnya, dan bagaimana cara kami mengatasinya. Selama 6 tahun ini kita masukkan dalam buku tersebut untuk kita berbagi pengalaman. Dan di bab yang terakhir dalam buku itu kita beri tuntunan kepada masyarakat bagaimana prosedur tata cara menutup tempat maksiat, mulai dari yang kelas 3 sampai yang kelas kakap, mulai dari prosedur yang lembut sampai prosedur yang paling tegas dan keras, saudara. Nah, jadi saya tidak bisa uraikan di sini. Insya Allah buku tersebut jadi manfaat buat kita, bagaimana cara kita menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Baik, setelah saya paparkan sedemikian rupa, saya mau tanya, kalau gitu orang kafir licik tidak? Licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Kalau begitu siap tidak melawan mereka? Betul. Allahu Akbar. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini.
Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, tapi saya berharap pulang dari sini nanti Anda masing-masing kan tancapkan dalam diri, ya Rabb, ini perang ya Allah. Perang antara kami dengan musuh-musuh kami yang ingin menghancurkan akhlak dan moral kami semuanya. Ya Allah, ya Allah, ini perang begitu menakutkan, ini perang begitu berat ya Allah. Ini perang tidak main-main ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan pernah mampu untuk memenangkan pertempuran ini. Karena itu tancapkan niat, bulatkan tekad, mohon pertolongan Allah, semoga kita diberikan kemenangan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua, dan negara Republik Indonesia ini dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq. Wa zamanin anta hakimuhu, salama fihi minal iwaji. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج. فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج. كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. الفاتحة. ألعن الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا ويهدينا إلى صراطه المستقيم ويوفقنا للنجاح والفلاح والاستقامة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليك سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله.
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama-sama kita bawakan doa Abu Nuwas untuk menutup ceramah saya ini. Semua rame-rame. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ilahi ilahana ilahana adkhil jannatak wa in lasna ahlan biha ya rab wa qina adzaban nar. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, ilahana ilahi ilahana taqabbal minna du'aana ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. إلهنا يا إله العالمين ذنب العظيم إلهي. اللهم يا من قال ادعوني أستجب لكم، اللهم يا من قال أجيب دعوة داعي إذا دعان، إنا دعوناك يا الله كما أمرتنا استجب لنا دعاءنا هذا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد يا رب يا رب. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekurangan dan kealpaannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya di mana? Ada di depan sama Habib Faisal atau sama Habib Rahman Bahlika. Kangge sing betaken bukune mboten gratis. Cer Basuki mawa be. Lek kepengin encer kudu bondo. Ora ono barang gratis. Kudu setunggal regine 100.000 rupiah. Mangke mungkin konco-konco ini saged patungan dados setiap perwakilan nggak ada buku setunggal ya, setiap perwakilan nggak ada buku setunggal ya. Jadi niki pengen tebel gak mainten enten fotone Habib Rizik ya, cuman ada sepatah katanya Gus Dur ada, ndak ada ya di buku, ndak pakai sepatah kata ya, ndak pakai sambutan. Oh tidak laku, ndak ada, Tidak laku. tidak laku. Buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar murni foto Habib Rizik kalian dasar-dasar ayat-ayat Quran hadis ugi aqwalus salaf, harga 100.000 rupiah, bisa berhubungan dengan Habib Faisal di depan ini atau langsung kepada Habib Abdurrahman bin Husin Asgab utawi Habib Abdurrahman Bahlega. Nomor kali pendaftaran laskar saged dipun daftaraken dateng Pasuruan, dateng pemimpin FPI Jawa Timur, ketua DPD Jawa Timur, yakni Habib Abdurrahman Bahlega. Cuma syarat berani, tegas, lecek tidak diterima ya. Lecek tidak menerima pendaftaran GL, generasi lecek, tidak berani, tidak oleh. Dan insya Allah mangke ketika pengumuman kita susun majelis maulid keliling anggota FPI keliling yang sewaktu-waktu akan dihadiri oleh ketua pusat. Apabila diperlukan bisa di perwakilan mana yang ketempatan. Jadi umpamanya ada di Bojonegoro, semua perwakilan Jawa Timur berbondong-bondong ke Bojonegoro. Amerika tambah muni FPI loh, mari dihukum tambah beludak ya, habis dihukum tambah beludak lah. Nanti di Probolinggo, Jember, Banyuwangi, atau nanti Seragen ya. Jadi
perwakilan kita siap untuk konvoi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus memahamkan masyarakat tentang FPI melalui Maulid. Nah niki, paham nggih? Jadi 3 pengumuman. Sing terakhir, pengumuman yang masuk pada meja redaksi, besok rebuan di Jurang Pelen, Kecamatan Gempol. Dan Habib Rizik besok pagi ada pertemuan di Tuban, terus dakwah di Lamongan, Belimbing, Berondong, Lamongan, Kota Soto, terus melanjutkan ke Bangkalan ya, dan seterusnya sesuai dengan jadwal. Insya Allah sebulan 2 bulan mangke menawi kula sampean tambah semangat, Habib Rizik bakal insya Allah nduki malih. Tapi lek melempem insya Allah ndak bakal nduki. Iya. Tapi lek semangat insya Allah tiap bulan bakal nduki. Paham nggih? Sakmenawa mawon sak mangkin Habib Rizik radi capek nggih, empun rebutan biasa mawon ya. Dadi lek salaman biasa mawon, ojo uyel-uyelan ya. Ojo uyel-uyelan ya, biasa wong gak apa-apa. Habib Rizik iki lek salaman dengan tenang enak, cuma uyel-uyelan mangke napa? Barai ana sing lara, ana sing kesenggol, ana sing kesikut ya, sakaken mangke. Pun nggih, matur mawon.